Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma aflaha qaumun wallau umurahum imra'atan. Rawahul Bukhari. Wa qauluhu la yaqdiyanna hakamun bainasnaini wa huwa ghadban. Rawahul Bukhari. Wa qauluhu ma min walin yali ra'iyatan minal muslimina fayamutu wa huwa ghasun lahum illa harramallahu alaihil jannata. Rawahul Bukhari. Jadi disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi tentang 3 hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan kepemimpinan atau seorang hakim. Jadi ini menjadi larangan untuk seorang pemimpin dan juga larangan kepada seorang hakim. Apa larangannya? Ada 3 hal. Yang pertama adalah langsung ke syarah asyarhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini penjelasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma aflaha qaumun, tidak akan beruntung atau tidak akan bahagia suatu kaum. Apa maknanya? Ai manaju minal makhawifi, mereka tidak akan sukses, tidak akan selamat dari tempat-tempat ketakutan. Wal mahaliki, dan juga tempat-tempat kebinasaan. Wa adrari, dan juga dari mudarat, bahaya. Wal mafasidi, dan juga dari kerusakan. Wala ghafaru, dan mereka juga tidak akan menang, tidak akan beruntung, tidak akan sukses. Bil mahabbi war raghaibi fi dunyahum wala ukhrahum, dari apa yang dia cintai atau dia senangi dari urusan dunia maupun akhirat. Berarti urusan dunia dan akhirat mereka itu tidak akan sukses. Itu maksudnya dari ma aflaha qaumun. Kenapa mereka tidak selamat, mereka tidak bahagia dan tidak sukses? Disebabkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallau amrohum imra'atan, tawallau umurahum imra'atan. Disebabkan memasrahkan sebuah kepemimpinan kepada seorang wanita. Hadis ini berasal pada suatu kejadian yang dimana kepemimpinan Persia waktu itu diambil alih oleh anak perempuan Raja Persia
sehingga didengar oleh Nabi Muhammad SAW, disampaikan ma'aflaha qaumun wallau umurahum imra'atan. Suatu kaum tidak akan bahagia, tidak akan beruntung yang karena memasrahkan urusan mereka kepada perempuan, memasrahkan kepemimpinan mereka kepada perempuan. Itu disampaikan oleh Rasulullah. Maka ini menjadi larangan seorang hakim dan juga seorang pemimpin itu dari perempuan di dalam Islam. Kenapa Nabi melarangnya? Wadzalika linuqsani akliha. Hal itu dilarang disebabkan kurangnya akal mereka. Dalam artian secara pemikiran, wanita ini di bawahnya laki-laki. Satu. Di hadis lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin. Saya tidak pernah melihat dari kekurangan akal dan juga agama aghlabalil lubbir rajulil hazimi, yang menggoyahkan hati seorang lelaki yang teguh, min ihdakunna, selain dari kalian para perempuan. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, faqila ya Rasulullah ma nuqsanu ahliha, apa kekurangan akal mereka para perempuan? Maka beliau menjawab, qala alaysat sahadatul mar'ataini bi syahadati rajulin. Bukankah persaksian dua perempuan itu sama dengan persaksian satu laki-laki? Berarti ketika menjadi saksi, perempuan itu harus dua, laki-laki itu cukup satu. Berarti masih secara kepercayaan itu lebih dipercaya laki-laki, dan itu di dalam Islam. Yang kedua, ditanya kepada Rasulullah, qila ya Rasulullah ma nuqsanu diniha. Ya Rasulullah, apa yang kurang dari agamanya seperti agama perempuan? Qala alaysat idza hadat, tidakkah apabila perempuan itu dalam keadaan haid, lam tasil wala tasum, lam tusalli wala tasum, dia tidak bisa sholat dan juga dia tidak bisa berpuasa, sehingga itulah yang menyebabkan kurangnya dalam agama mereka. Sedangkan laki-laki terus diperintah untuk sholat, sakit tetap sholat, terus perjalanan tetap sholat, tidak ada liburnya. Sedangkan wanita itu ada liburnya, tidak, ketika haid tidak sholat, tidak puasa. Itu yang menyebabkan mereka itu nuqsani akli, kurangnya akal tersebut. Wa fi iradatiha, dan juga keinginannya itu lemah. An-natiju an dhafihal khalqi adzati, itu menunjukkan kepada lemahnya secara pribadi dari asal ciptaannya. Wa yadullu dzalika anna Allah Ta'ala, dan hal itu juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yastafa imra'atan, tidak memilih. Hal itu menyebabkan, yang menjadi sebab Allah tidak memilih imra'atan, perempuan, lihamli risalatihi ila ibadihi qattun,
untuk membawa risalahnya kepada hambanya. Ini alasan pertama adalah kalau seandainya perempuan ini pantas untuk dijadikan pemimpin, atau kalau sekiranya perempuan itu lebih baik dari laki-laki, otomatis Allah akan memerintahkan untuk menyampaikan risalah, yaitu nabi, mengangkat nabi itu perempuan. Tetapi tidak ada satupun dari nabi itu yang perempuan, karena tetap laki-laki itu lebih kuat daripada dan lebih mampu daripada perempuan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wasanian lam yuwalla nabiyyu imra'atan imaratan kuntu. Nabi, semua nabi itu tidak pernah menjadikan perempuan itu sebagai pemimpin. Tidak pernah. Ini menjadi alasan yang kedua, kenapa perempuan itu tidak boleh jadi pemimpin. Adapun alasan yang ketiga, wasalisan lam yuwallal khulafa'ur rasyiduna fi hadhil ummati imra'atan wilayatan qattun, yaitu yang menjadi khulafa'ur rasyidin, kepemimpinan khulafa'ur rasyidin pada umat ini itu bukan perempuan, tetapi semuanya laki-laki. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, habis itu Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Ali. Laki-laki semua, tidak ada perempuan. Tiga alasan ini menjadikan alasan yang kuat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Wa illatu dzalika, apa yang menjadi celah sehingga mereka itu tidak boleh menjadi pemimpin adalah ad-dhaful fitri min jihatin, yaitu lemahnya secara fitrah. Lemahnya wanita secara fitrahnya, dari asalnya memang diciptakan lemah. Ini dari satu sisi. Wa min jihatin ukhra, adapun dari sisi yang lain, annal imarata, bahwasanya suatu kepemimpinan itu tatatallabul ittisalu birrijali. Tatatallabul ittisalu birrijali, menuntut untuk bergaul, berkumpul, komunikasi dengan laki-laki. Wal ikhtilati bihim, dan juga menuntut untuk ikhtilat, berarti berkumpul bersama laki-laki. Wal khulwata ma'ahum, dan juga bahkan bisa berdua dengan mereka laki-laki. Jadi kalau urusan hal penting yang harus dibicarakan berdua, kalau pemimpinnya laki-laki, yang perlu juga laki-laki, itu tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika dia menjadi pemimpin, dia harus berkumpul dengan laki-laki. Perempuan berkumpul dengan laki-laki, itu disampaikan wahada muharramun. Hal ini suatu hal yang diharamkan. Hal tidak boleh. Lima yufdi ilaihi minal fahisyati, yang menyebabkan karena berkumpulnya tadi itu mendapatkan atau terjadi suatu keburukan. Wa hiya alatud dimari lil ummati, dan itu menjadi alat penghancur terhadap umat ini, atau menjadikan umat ini hancur disebabkan laki-laki berkumpul dengan perempuan. Seperti itu. Wal hukmi, dan juga menghancurkan suatu hukum nanti. Wal kharabitam, dan ini merupakan kehancuran yang sempurna.
benar-benar akan hancur seperti itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kedua yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La yaqdiyanna hakamun, tidak boleh, jangan suatu hakim itu menentukan hukum. Di situ tidak boleh. Yang dimaksud hakim ini adalah man hakama fi qadiyatin, seseorang yang menghukumi sesuatu perkara, mali isdari hukmin fiha, apa-apa yang dengan ketentuan tadi mengeluarkan suatu hukum atau menghukumi dengannya, baina isnaini, menghukumi di antara dua orang. Dua orang yang apa? Ai mutanazi'aini, orang yang bertikai, berarti dua orang yang bertikai atau berselisih. Kenapa dilarang? Apa ilahnya, apa sebabnya dilarang seorang hakim itu menentukan suatu hukum? Yang dilarang seperti apa? Yaitu wahwa ghadban, yang mana ketika menentukan suatu hukum, hakim tersebut dalam keadaan marah. Sehingga tidak boleh syarat yang kedua itu menjadi hakim atau pemimpin nanti menentukan suatu atau melerai seseorang, menghukumi dua orang yang bertikai itu dalam keadaan marah. Ini tidak boleh. Walhalu annahu ghadban, sebabnya adalah karena marah. Li'annal ghadaba qad yuhajjibu nurul ma'rifata, karena kemarahan itu akan menghalangi cahaya pengetahuan. Fayasdurul hukmu hukman khotian, sehingga hukum tadi itu yang keluar, yang dikeluarkan oleh hakim itu menjadi hukum yang khotian, yang salah nanti. Karena marah, menghukumi itu bukan berdasarkan kesabaran atau berdasarkan ilmu, tapi bisa jadi karena marah. Nanti kalau marahnya sama satunya, maka yang dihukumi salah bisa jadi satunya nanti. Tapi kalau dalam keadaan tenang, seorang hakim akan menghakimi dengan cara yang baik dan benar. Kalau hukum itu sudah keluar, yang keluar adalah hukum yang salah, maka yadribuhu mu'minan aw mu'minatan, hal itu dapat merugikan seorang mukmin atau seorang mukminah. Berarti orang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan nantinya. Wal idraru bil mu'minina haramun, sedangkan memberikan bahaya kepada seorang mukmin itu hukumnya haram. Sebagaimana disebutkan wa fis sahih, di dalam hadis sahih, la darara wala dirara, tidak boleh seseorang itu menyakiti baik atau memberikan bahaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini hadis yang kedua. Adapun yang ketiga, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma min walin, tidaklah dari seorang pemimpin, yali ra'iyatal muslimina, yang memimpin gerombolan kelompok orang-orang muslim,
fayamutu wa huwa ghasun lahum, dan dia mati dalam keadaan menipu orang muslim tersebut, illa haramallahu alaihi jannah, melainkan Allah mengharamkan ke atasnya surga. Fi hadzal hadis sahih, di dalam hadis sahih ini, rad'un kamilun, ini adalah hadis yang mencegah secara sempurna, wa bi kuwatin, dan dengan kuat mencegahnya, wa syiddatin, dan juga secara tegas. Hadis ini likulli ma tasulu lahu nafsuhu al-wasa, terhadap seseorang yang dirinya senantiasa melakukan penipuan fi iradati umuri ra'iyatihi, di dalam kepemimpinannya. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasuki surga. Wa yad'u bi quwwatin ila taubatil ajilati, dan hadis ini menyeru secara tegas untuk bertaubat dengan segera, atau segera bertaubat kepada pelakunya. Qoblal mauti liman ghasya, sebelum meninggal bagi siapa yang menipu. Aw wa ghasun liman wallahu Allahu amrahum minal muslimina, atau dia itu tetap menipu terhadap orang yang Allah percayakan kepadanya itu suatu kepemimpinan orang muslim. Berarti Allah mengangkatnya menjadi seorang pemimpin, kemudian dia menipu, maka diperintah untuk bertaubat. Qabla fawatil awani bil maut, sebelum segalanya sirna, disirnakan oleh kematian. Idil uqubatu, kalau orang itu tetap melakukan penipuan tersebut, tidak bertobat, maka balasannya adalah al-hirmanu min dukhulil jannah. Orang tersebut akan diharamkan untuk memasuki surga. Wa yasbahu ma'al kafirina, dan orang tersebut menjadi nanti bersama orang-orang kafir di neraka. Sehingga kalau sudah di neraka bersama orang kafir, ka'annahu ma shoma, seakan-akan orang itu sudah tidak puasa lagi, sudah tidak pernah puasa. Wala sholla, orang tersebut sudah dianggap tidak sholat, sama dengan tidak sholat. Bal wala amana wala aslama, bahkan orang itu tidak beriman dan tidak Islam ketika sudah menipu orang muslim. Ala falyattaqillaha amran, maka hendaklah takutlah kepada Allah terhadap suatu urusan, yali amrul muslimin, yang memimpin urusan orang muslim. Siapapun yang menjadi pemimpinnya itu hendaklah takut sama Allah. Karena urusan itu ketika tidak amanah, ketika nanti malah memberikan bahaya, menipu orang muslim, menipu rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga, dan Allah sudah siapkan di dalam neraka. Ay yausahum wala yansahu lahum fa innaha al-khaliq, yang mana orang tersebut
udah biasa menipu. Nah, dan juga tidak memberikan nasihat kepada mereka orang muslim, berarti tidak memberikan arahan-arahan baik, maka hal itu justru malah menjadikan itu celaka, binasa. Nah, seperti itu. Maka kesimpulannya dari 3 hadis ini, seorang pemimpin ataupun seorang hakim itu pertama tidak boleh dari golongan perempuan. Yang kedua, tidak boleh seorang hakim menghukumi atau seorang pemimpin itu menghukumi 2 orang yang bertikai atau bertengkar dalam keadaan marah. Harus dalam keadaan tenang. Terus yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah seorang pemimpin muslim itu tidak boleh menipu muslim yang lain. Berarti seorang pemimpin tidak boleh menipu rakyatnya yang muslim. Karena hal itu akan menjadikan orang yang menipu atau pelakunya tadi Allah haramkan surga. 3 hal ini menjadi suatu kesimpulan bagi kita, yang semoga dengan kesimpulan ini dan kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat apa yang telah kita kaji pada ba'da subuh ini. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.